Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat tanggal 3 April 2020 Sya'ban 1441 Hijriah. Kajian akhir zaman pagi hari ini menukik memfokus kepada tema ringkasan sejarah umat Islam. Ada sebuah hadis. Kayaknya ini deh, yang akun ini deh, akun yang Isan Tanjung deh. Sebentar. Bener salah. Terus lanjut ya. Oke, lanjut aja. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu an-nubuwwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha." Akan berlangsung masa kenabian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak, Allah akan mengangkat berlakunya masa itu. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah masa kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Thumma takunu mulkan 'addan fayakunu ma sya'allahu ayakuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Kemudian datanglah babak atau masa raja-raja yang menggigit selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, masa itu pun Allah angkat. Thumma takunu mulkan jabriyah wa takunu ma sya'allahu an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Kemudian datanglah babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, Allah mencabutnya. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian datanglah babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, kemudian Rasul sallam atau Nabi diam. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini Masya Allah merupakan hadis yang sangat penting dalam konteks kajian akhir zaman. Ibaratnya setiap muslim mukmin yang peduli dengan ilmu akhir zaman sepatutnya mengenali dengan baik hadis ini, bahkan menghafalkannya. Karena dalam hadis ini Nabi secara gamblang menggambarkan babak demi babak, periode demi periode yang akan dialami umat ini sejak awal sampai akhir. Berakhirnya umur umat Islam bukan berarti terjadinya peristiwa kiamat. Jangan salah. Orang-orang beriman tidak mengalami kiamat. Sebelum kiamat terjadi, Allah telah mewafatkan orang-orang beriman dengan dihembuskannya angin lembut, lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, yang tugas angin itu mencabut ruh semua orang beriman sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji atom, diwafatkan oleh angin itu, dan tersisalah, kata Nabi SAW, syirarin nas. Di muka bumi ini hanya orang-orang yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat, melakukan aneka mungkarat, sampai Allah takdirkan mereka lah yang akan dan harus mengalami hari kiamat, hari yang dahsyat itu. Sedangkan orang-orang beriman telah diwafatkan sebelumnya. Nah, dari awal Nabi diutus sampai berlangsungnya
atau bertiupnya angin lembut itu, umat ini akan mengalami 5 periode, 5 babak kata Nabi. Dan babak demi babak telah dilalui umat ini. Ya, babak pertama adalah babak kenabian. Disebut demikian karena babak kenabian adalah babak di mana generasi awal umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, muhajirin wal ansar, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Sejak beliau diangkat jadi Nabi usia 40 hingga wafat usia 63. Dengan pembagian 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi lemah, dalam kondisi teraniaya, setiap hari dipersekusi, dikriminalisasi, dimarginalisasi, dianiaya, ya disiksa, ya diusir dari rumahnya, bahkan dibunuh. Ya. Sementara 10 tahun berikutnya setelah hijrah di Madinah, Nabi dan para sahabat Allah kokohkan kedudukannya sehingga Nabi dan para sahabat bisa mencontohkan bagaimana tegaknya bukan saja ya, akhlak Islam pada diri pribadi-pribadi para sahabat, tetapi juga tegaknya sistem Islam dengan segala kemuliaannya, dengan segala ya, comprehensiveness-nya, keutuhannya, ya, yang mencerminkan Islam sebagai dinun syamilun kamilun mutakamil, agama yang menyeluruh, yang sempurna, yang saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Itu babak pertama dan sudah berlalu. Dia berlangsung 23 tahun. Kemudian datang babak kedua, kata Nabi, babak khilafatun ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Itulah babak kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin. Generasi terbaik setelah Nabi SAW. Mereka memimpin selama 30 tahun. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, setelah aku wafat akan datang al-khulafa'u thalathuna aman, para khalifah 30 tahun, wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah itu para raja-raja. Nah, babak kedua ini babak di mana sejarah mencatat kepemimpinan orang-orang teladan setelah Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ada sebagian yang menambahkan yaitu Hasan bin Ali. Walaupun Hasan bin Ali singkat sekali kepemimpinan, cuma 7 bulan, tetapi menggenapkan menjadi 30 tahun sebagaimana Nabi sabdakan. Kemudian datang babak ketiga. Babak ketiga adalah babak mulkan na'adun, raja-raja yang menggigit. Dan sejarah mencatat di babak ketiga umat Islam dipimpin oleh para khulafa, para khalifah, ya. Yang berarti sistemnya juga sistem khilafah sebagaimana babak kedua. Dan ciri khas sistem khilafah adalah Al-Quran dan Sunnah, As-Sunnah dijadikan sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Namun, yang berbeda dengan babak kedua adalah pola suksesinya, mekanisme suksesinya. Mekanisme suksesi kepemimpinan di babak ketiga adalah mirip sistem kerajaan. Bila seorang khalifah wafat, maka dia telah menunjuk ya penggantinya, dan sifatnya berkaitan erat dengan kekerabatan. Yang ditunjuk adalah lingkup kerabatnya. Karenanya di babak ketiga ya, kita mencatat dalam sejarah jatuh bangunnya berbagai kerajaan Islam, dan yang paling mencolok ada 3, yaitu kerajaan dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki. Dan Masya Allah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Sejarah mencatat babak ketiga ini diawali dari tahun 40 Hijriah dan berakhir tahun 1342 Hijriah. Jadi total babak ketiga berlangsung 1302 tahun. Kalau kita menggunakan Masehi, maka babak ketiga itu berakhir pada tahun 1924 Masehi. Belum ada 100 tahun yang lalu. Nah, di babak ketiga ini sejarah juga mencatat kadang umat Islam memiliki khalifah yang adil, tapi juga kadang khalifahnya zalim, ya. Namun sekalipun khalifahnya zalim, umat menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya mereka harus menahan diri. Karena apa? Karena khalifah itu betapapun zalimnya tetap masih menjunjung tinggi kitabullah wa sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Kemudian datanglah babak keempat yang Nabi sebut sebagai babak mulkan jabariyah. Babak keempat ini kita belum tahu akan berakhirnya kapan, sebab kita berada di dalamnya saat ini.
Dan babak keempat ini adalah babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Kepemimpinan di mana Allah Ta'ala sekaligus menguji umat Islam dengan ujian yang sangat berat. Apa itu? Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan posisi sedang kalah. Sementara sebaliknya, kaum kufar, khususnya Al-Yahud wan Nasara, Eropa dan Amerika, yang Allah izinkan memimpin dunia sejak saat itu, sejak hampir 100 tahun yang lalu itu. Karenanya, kalau kita merasakan betapa pahit dan getirnya hidup di babak keempat ini, memang dapat kita simpulkan, this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Karenanya Nabi juga memberikan gambaran dalam sebuah hadis, riwayat Muslim, hadis sahih, badiru bil a'mali fitanan ka qit'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita. Inilah babak yang sedang kita jalani sekarang ini. Kapan dia akan berakhir? Wallahu a'lam bissawab. Cuma kita bisa membaca tanda-tanda yang bermunculan. Dan kalau saya ditanya secara pribadi, saya termasuk orang yang husnuzon billah. Babak ketiga ini tampaknya sudah mendekati jadwal expire date-nya, jadwal berakhirnya. Untuk kemudian kita akan memasuki babak kelima, dan itu babak terakhir, yang mana dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian datanglah babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Thumma sakata. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam, kata para ahli hadis, mengisyaratkan sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Dengan kata lain, umur umat Islam ini akan berakhir dengan husnul khatimah, ya, akhir yang baik. Diawali dengan awal yang baik, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, langsung diakhiri dengan akhir yang baik, yaitu kepemimpinan Al-Mahdi, yang kemudian disokong dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam dari langit, bukan untuk membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari aslinya, tetapi justru menegakkan dinullah al-Islam. Karena Isa alaihissalam dikatakan dalam sebuah hadis, ketika turun di akhir zaman kelak nanti, dia akan mengikuti millah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku rahimakumullah, jika benar bahwa babak keempat ini sudah mendekati ujung akhir keberlakuannya, maka yang kita harus siapkan adalah menyadari bahwasanya perpindahan dari babak keempat yang penuh kegelapan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kezaliman, kemaksiatan, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan ini, menuju era babak kelima yang penuh dengan keadilan dan cahaya terang benderang dinul al-Islam, syariat Al-Quran, maka kita harus mempersiapkan diri, karena perpindahan babak keempat ke babak kelima menurut kajian dari Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad dalam kitabnya Al-Mawsu'ah, ensiklopedia akhir zaman, adalah sebuah perpindahan yang sifatnya tidak seperti makan siang gratis, ya kan? There's no free lunch, ya kan? Tetapi dia akan merupakan masa transisi yang penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, tantangan, cobaan, bahkan bencana-bencana besar akan bermunculan, yaitu dukhan, yaitu pembenaman bumi di timur dan di barat, yaitu gempa-gempa, kemudian shutdown of modern technology. Untuk selanjutnya kita akan diberi karunia Allah Ta'ala, yaitu busyra, kabar gembira, hadirnya the certified leader, sang pemimpin yang disertifikasi oleh Rasulnya, yakni Al-Mahdi. Allahumma ja'alna min jayshil mahdi alladhina akhadhu ihdal husnayaini ish kariman aw mut syahidan. Billahi taufiq wal hidayah, al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.